Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, dan mudah dalam memahami soal-soal yang akan kita bahas. Sebelum kita mulai masuk kepada soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal terkait tentang TWK, khususnya sejarah ya teman-teman. Banyak sekali sejarah-sejarah yang ditanya di soal TWK, tes wawasan kebangsaan. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Salah satu keputusan penting dalam Kongres Pemuda II di Jakarta tahun 1928 adalah A. Diikrarkannya Sumpah Pemuda, B. Berdirinya organisasi-organisasi kepemudaan, C. Dikumandangkannya lagu Indonesia Raya, D. Ditetapkannya Dasar Negara Indonesia, E. Perumusan proklamasi. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah A. Diikrarkannya Sumpah Pemuda. Karena Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 itu menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda. Jadi teman-teman bisa buka lagi sejarahnya. Dan ikrar Sumpah Pemuda itu terdiri dari, ya teman-teman tentu sudah tahu ikrar Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, berbangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi pada Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diikrarkannya Sumpah Pemuda. Oke teman-teman, kita akan lanjut soal nomor 2. Kerja paksa pada zaman penjajahan Jepang disebut A. Rodi, B. Tanam paksa, C. Seinendan, D. Romusa, E. Seikeiri. Nah, ini sering kita dengar ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Romusa. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang menggerakkan sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Jadi itulah sistem kerjanya, semua dipaksa untuk bekerja. Namanya Romusa. Jelas ya teman-teman? Kita akan lihat soal selanjutnya. Latar belakang keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Wewenang Presiden yang luas di berbagai bidang, B. Parlemen yang dibentuk melalui pemilu tahun 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya, C. Adanya masa reses yang berkepanjangan, D. Anggota parpol kurang bersemangat dalam setiap sidang konstituante, E. Dewan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Ini kira-kira apa jawaban yang tepat terkait tentang latar belakang keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan lihat jawabannya. Jawaban yang tepat adalah E. Dewan Konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya. Ya, jadi yang melatar belakangi Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 yang pertama itu Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilu 1 pada tahun 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya. Yang kedua, adanya ketegangan yang terjadi antara parpol dalam konstituante yang berkepanjangan. Jadi jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Alasan dikeluarkannya deklarasi Juanda adalah
A. Mempertahankan NKRI. B. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan wawasan Nusantara. C. Melindungi kekayaan negara Indonesia. D. Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggaran laut. E. Melindungi wilayah kepulauan RI. Nah, ini teman-teman kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah C. Melindungi kekayaan negara Indonesia. Karena segala sumber kekayaan yang terdapat di dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia atau RI. Maka, untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia, maka pemerintah segera mengeluarkan deklarasi Juanda. Inilah yang menjadi alasan dikeluarkannya deklarasi Juanda. Jelas ya? Kita akan lanjut soal selanjutnya. Dasar hukum dari pemerintah Orde Baru adalah A. Pancasila, B. Super Semar, C. Undang-Undang 1945, D. Keputusan Presiden, E. Dukungan rakyat. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Super Semar. Jadi Super Semar ini adalah surat perintah 11 Maret. Jadi disingkat menjadi Super Semar. Ini adalah dasar hukum dimulainya Orde Baru dengan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita memang harus menggali banyak sekali sejarah yang tidak kita ketahui. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya, nomor 6. Tugas utama Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu 1 tahun 1955 adalah A. Membuat undang-undang yang baru untuk menggantikan undang-undang RIS atau Republik Indonesia Serikat. B. Membuat undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan undang-undang dasar 1950. C. Membuat dan menetapkan GBHN. D. Membuat rancangan RAPBN. D. Membantu Presiden dalam memilih menteri-menteri. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Langsung saja. Jawaban yang tepat adalah B. Membuat undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan UUD 1950. Jadi, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilu 1 pada tahun 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya, yaitu membuat UUD yang baru untuk menggantikan UUD sementara tahun 1950. Jadi jelas ya teman-teman. Kita akan lanjut soal selanjutnya. Nomor 7. Di bawah ini yang bukan merupakan isi dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 adalah A. Pembubaran Dewan Konstituante, B. Kembali kepada UUD 1945, C. Tidak berlakunya UUDS, D. Pembentukan DPRS, E. Pembentukan DPAS. Ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Tadi sebelumnya di soal yang nomor 3 membahas tentang latar belakang dekret Presiden 5 Juli. Nah, sekarang yang ditanya adalah isi dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Oke, jawaban yang tepat adalah D. Pembentukan DPRS. Nah, jadi kita akan lihat apa-apa saja yang menjadi isi dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Itu ada beberapa. Yang pertama, pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua, kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS. Kemudian, pembentukan MPRS dan DPAS. Jadi ini kalau misalkan kita kembali lagi, ada beberapa yang menjadi isi dekret Presiden 5 Juli tahun 1945. Mulai dari pembubaran Dewan Konstituante,
kembalinya UUD tahun 1945, tidak berlakunya UUDS, dan pembentukan DPAS. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi yang ditanya adalah yang bukan sesuai ya teman-teman. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Berikut ini yang dimaksud dengan kolonialisme adalah A. Paham alih kewarganegaraan, B. Paham dalam perekonomian, C. Paham pengusahaan kemanusiaan, D. Paham kepemilikan, E. Paham mengenai penjajahan. Jawaban yang tepat adalah C. Paham pengusahaan kemanusiaan. Nah, jadi kolonialisme itu adalah suatu usaha menyatukan daerah koloni atau jajahan yang berada di luar wilayah negaranya di bawah satu komando. Makanya itu dibilang kolonial atau jajahan koloni ya. Oke. Soal selanjutnya nomor 9. Di bawah ini kebijakan merkantilisme adalah A. Mengembangkan industri yang berorientasi impor, B. Mengurangi pertambahan penduduk, C. Melibatkan sektor swasta sebagai pengawas perekonomian, D. Mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya, E. Mengurangi perdagangan luar negeri. Jawaban yang tepat adalah D. Mendapat logam mulia sebanyak-banyaknya. Karena kebijakan merkantilisme itu ada beberapa ya. Yang pertama itu berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meningkatkan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, mengembangkan industri berorientasi ekspor. Yang keempat, meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Kemudian, melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian. Soal selanjutnya. Tonggak sejarah yang menandai lahirnya Orde Baru, yaitu A. Diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, B. Adanya pemberontakan PKI 30 September 1965, C. Adanya tritur oleh mahasiswa KAMI dan KAPPI tahun 1966, D. Keluarnya TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, E. Keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Nah teman-teman, ini apa jawaban yang tepat? Ini sama seperti yang sudah kita jawab sebelumnya ya, soalnya berhubungan ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Jadi ini tonggak sejarah mulainya Orde Baru. Jadi jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Tujuan setiap pelita di Indonesia adalah A. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, B. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, D. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat, D. Stabilitas nasional yang sehat, E. Terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah C. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, jadi pelita di Indonesia ini adalah pembangunan 5 tahun. Makanya dikatakan dengan pelita. Jadi satu pembangunan berkesinambungan yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Itu dinamakan pelita, itu kepanjangan dari pembangunan 5 tahun. Jelas ya teman-teman? Dan yang pastinya yang menjadi salah satu tujuannya, itu tujuannya berkesinambungan. Dan yang pertama itulah meningkatkan taraf hidup,
kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Itu jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Kemenangan Golkar pada pemilu tahun 1997 mempunyai arti bahwa A. Kekalahan yang baru diterima oleh PPP, B. Pupuslah perjuangan PDIP untuk menarik suara mayoritas, C. Golkar merupakan partai politik yang besar dan belum terkalahkan, D. Dukungan kembali kepada Soeharto untuk menjabat presiden, E. Pelaksanaan kembali sistem kabinet presidensial. Kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah D. Dukungan kembali kepada Soeharto untuk menjabat presiden. Jadi pada pemilu tahun 1997 itu dimenangkan oleh Golkar, yang berarti dukungan kembali untuk Soeharto untuk menjabat presiden dalam sidang MPR tahun 1998. Oke, soal selanjutnya nomor 13. Tindakan yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada lawan-lawan politiknya adalah A. Memberikan perintah tembak di tempat kepada lawan-lawan politiknya, B. Menangkap dan memenjarakan siapapun yang kritis dan berseberangan pendapat dengan pemerintah, C. Memberikan peluang hidup sebagai negara demokrasi, D. Dianggap sebagai partai oposisi yang selalu mencari kelemahan pemerintah sehingga harus ditekan, E. Memberikan kebebasan bergerak untuk memajukan pembangunan di segala bidang. Ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah B. Menangkap dan memenjarakan siapapun yang kritis dan berseberangan pendapat dengan pemerintah. Jadi, pada masa itu siswa dan intelektual menggelar gelombang demonstrasi. Itu emang udah kebiasaan ya, selalu demo-demo. Jadi pada penggelaran demonstrasi tersebut, pelaksanaan pemerintahan pada masa Orde Baru. Mereka memprotes tindakan-tindakan Orde Baru yang dengan mudah menangkap dan memenjarakan siapapun yang kritis dan berseberangan pendapat dengan pemerintah. Dijelas ya teman-teman? Inilah tindakan yang dilakukan pemerintah pada masa Orde Baru pada lawan-lawan politiknya, tidak peduli siapa. Ya teman-teman. Oke, lanjut soal 14. Pada tahun 1997, pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN yang bertugas A. Membina bank-bank yang akan dilikuidasi, B. Memberikan suntikan modal kepada bank yang bermasalah, C. Mengawasi peredaran uang yang berputar pada bank-bank seluruh Indonesia, D. Menyehatkan bank-bank swasta, E. Mengawasi bank-bank yang bermasalah. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah E. Mengawasi bank-bank yang bermasalah. Ini kesalahan ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah mengawasi bank-bank yang bermasalah. Jadi tugasnya BPPN adalah mengawasi bank-bank yang bermasalah. Ya, bukan menyehatkan bank-bank swasta. Jadi dia lihat bank-bank mana saja yang bermasalah, maka dia akan mengawasi, melihat apa yang terjadi dengan bank tersebut. Kita akan lihat soal selanjutnya. VOC didirikan dengan tujuan sebagai berikut, kecuali A. Menghindari persaingan antar pedagang Belanda, B. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dalam perdagangan, C. Membentuk pemerintahan tandingan, D. Membantu membebaskan Belanda dari Spanyol, Belanda menghadapi tandingan dan persaingan bangsa Eropa.
Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang sangat tepat yang menjadi tujuan didirikannya VOC adalah C. Membentuk pemerintah tandingan. Tujuan dibentuknya VOC yang pertama itu menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, membantu pemerintah Belanda dalam berjuang menghadapi Spanyol yang masih menguasainya. Persaingan bangsa Eropa. Tadi ya teman-teman. Jelas ya teman-teman, yang pertama tadi memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan perdagangan. Ini berarti kalau kita bilang, kalau di sejarahnya itu menghindari persaingan antar perdagangan. Kemudian memperkuat posisi Belanda. Kemudian membantu membebaskan Belanda dari Spanyol. Kemudian persaingan bangsa Eropa. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Membentuk pemerintah tandingan. Ini pengecualian. Makanya kita ketika melihat soal itu harus kita lihat apa yang ditanya. Jadi ini pengecualian ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya pengecualian berarti kita pilih yang tidak termasuk. Oke teman-teman? Cukup sampai di sini, cukup 15 soal. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video saya pada kali ini. Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Jadi tentunya dengan adanya penambahan teman-teman menyemangati kami dengan menekan tombol subscribe, insya Allah kami juga akan lebih semangat untuk membuat konten-konten yang berkaitan tentang CPNS, dan insya Allah akan membantu teman-teman. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang mengikuti tes CPNS pada tahun ini, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dalam menjawab soalnya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin merequest materi ataupun soal, silahkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi dan akan dibantu dibuatkan soalnya. Kita akan menyelesaikannya sama-sama. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini, channel Ayah Syut, dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.